Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nur Humairah. Saya dari kelas PSF. Di sini saya akan menyampaikan tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan. Dan yang pertama, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain, yang pertama, terpenuhinya kehidupan pangan, dan yang kedua, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, rasa aman dari perilaku atau ancaman. Dan yang ketiga, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Yang terakhir, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Yang kedua, jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Yang kedua, kemiskinan absolut. Yang ketiga, terminologi lainnya. Yang ketiga, penyebab kemiskinan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi terisolasian. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank, diketahui ada 5 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, dan gender. Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia, kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Yang B, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menemukan bagaimana pendapat daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan lainnya dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Menurut para ahli, pembangunan ekonomi bukan hanya menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan relatif, tetapi juga akan menyebabkan kemerosotan taraf hidup absolut dan golongan miskin. Masalah ketimpangan dalam distribusi dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu distribusi pendapatan antar golongan pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan antar golongan pendapatan. Yang kedua, distribusi pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, distribusi pendapatan antar daerah. Metode pengambilan data. Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian informasi, yaitu berkaitan dengan penelitian. Dan melakukan penelitian, kami menggunakan teknik pengumpulan dan data sekunder. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di tahun lalu di Desa Pakis Baru terdapat jumlah laki-laki 2.880 dan jumlah perempuan adalah 2.658, sehingga jumlah penduduk pada tahun ini sekitar 5.540 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.886 dan perempuan jumlah 2.674,
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 32 jiwa. Ketiga adalah tingkat pendidikan. Data laporan yang kami dapat, tingkat pendidikan di Desa Pakis Baru adalah sederajat dengan jumlah 987 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan rata-rata penduduk dari Pakis Baru adalah SLTA atau sederajat. Dan yang keempat adalah profesi rata-rata penduduk. Data laporan yang kami dapat bahwa profesi rata-rata penduduk Desa Pakis Baru adalah petani dengan jumlah 3.352 orang, wira swasta dengan jumlah 1.078, wira swasta dengan jumlah 1.087 orang, dan pegawai PNS dengan jumlah 120 orang, sehingga dapat disimpulkan petani adalah pekerjaan rata-rata penduduk di Desa Pakis Baru. Dan yang kelima adalah tingkat penghasilan per bulan pekerjaan petani. Penghasilan per bulan 1 juta. Wira swasta penghasilan per bulan 1.800.000. PNS penghasilan per bulan 3 juta. Dan yang keenam adalah kondisi keamanan. Desa Pakis Baru benar-benar terjaga meskipun kegiatan seperti siskampling sekarang sudah jarang dilaksanakan, akan tetapi Desa Pakis Baru belum pernah adanya laporan tentang pencurian dan hal lain yang merugikan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah sarana dan prasarana. Di Desa Pakis Baru sendiri, untuk sarana dan prasarananya sudah cukup memadai seperti balai desa, sarana pendidikan, perpustakaan desa, tempat ibadah, dan pos kampling sudah memadai masyarakat. Dan yang kedelapan adalah jumlah penduduk miskin. Dari hasil penelitian yang kami dapat, penduduk Desa Pakis Baru kebanyakan sudah sejahtera dan hanya sekitar 55 orang saja yang termasuk penduduk miskin. Yang kesembilan adalah kegiatan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis Baru, maka diadakan kegiatan pelatihan seperti Karang Taruna dan pelatihan kader